Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, pembelajar hebat channel Coach Prim. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik hari ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Semoga dalam keadaan selalu siap untuk belajar. Saya menyambut Anda semua dengan penuh antusiasme. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silakan Anda like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mendukung bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat, pada video sebelumnya saya sudah mengulas ilmu komunikasi dan teknik-teknik public speaking dengan cukup detail tentunya. Bagi para penonton setia, Anda pasti masih ingat hal-hal apa saja yang sudah pernah saya share kepada Anda. Gimana? Apakah sudah dilatih dan dipraktekkan? Semoga skill public speakingnya makin keren ya. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk mundur sejenak. Kita akan mengenal jenis-jenis public speaking. Kenapa ini penting? Dengan memahami jenis-jenis public speaking dan prinsip dasarnya akan memudahkan Anda, para speaker, untuk menyesuaikan gaya berbicara dan penampilan Anda. Bahkan ini dapat membantu Anda memilih jenis public speaking mana yang sesuai dengan karakter Anda untuk memunculkan potensi diri yang mendukung performa terbaik Anda. Mungkin Anda sudah pernah mendapatkan informasi tentang jenis-jenis public speaking. Ada teori yang mengatakan ada 4 jenis, ada yang 5 jenis. Tapi berdasarkan pengalaman saya selama 15 tahun di dunia public speaking, izinkan saya berbagi 6 jenis public speaking. Yang pertama adalah ceremonial speaking, kedua adalah demonstrative speaking, ketiga adalah informative speaking, yang keempat adalah persuasive speaking, kelima speaking to actuate, dan yang keenam adalah speaking to entertain. Yuk kita bahas satu per satu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ceremonial speaking. Ini dilakukan pada acara-acara yang ada upacaranya atau yang bersifat perayaan. Pada prakteknya di lapangan, public speaking jenis ini tidak hanya terkait dengan forum-forum resmi, namun bisa juga dilakukan dalam forum-forum yang tidak resmi. Contoh pada forum resmi adalah misalnya pada upacara perayaan kemerdekaan di Istana Negara, upacara wisuda, pernikahan, kedukaan, pemakaman, peresmian kantor. Nah, kalau contoh yang tidak resminya, misalkan pada acara ulang tahun atau pada acara pembukaan family gathering. Selain menyesuaikan gaya pada ceremonial speaking, apakah itu gaya formal dan non-formal sesuai acara, seorang pembicara pada public speaking jenis ini harus dapat memadukan emosi agar audiens mengerti maksud dan tujuan, dan itu sampai ke hati setiap individu yang hadir saat itu. Maka pembicara perlu benar-benar memahami konteks dan konten acara dan siapa subjeknya. Contoh ya, misalkan Anda ditunjuk menjadi perwakilan keluarga yang diminta memberi pidato pada sebuah acara pernikahan. Penting bagi Anda mengenal kedua mempelai secara dekat atau setidaknya mencari tahu tentang background mempelai, kemudian membangun komunikasi dengan mereka sebelum hari H agar koneksi emosinya dapat terjadi. Dan nanti kisah yang Anda bagikan kepada hadirin pada saat itu akan lebih dapat feel-nya, dapat maknanya sampai ke hati para audiens yang hadir. Yang kedua, demonstrative speaking. Sesuai dengan namanya yaitu demo, pembicara mendemokan sesuatu dengan menjelaskan proses dalam membuat, memakai, dan melakukan. Implementasinya seperti tutorial dan sosialisasi. Contohnya misalkan gimana sih cara cuci tangan yang benar, tutorial bikin kue, demo alat masak, bagaimana SOP, pekerjaan produksi di pabrik, dan sebagainya. Dalam hal ini pembicara haruslah orang yang paham prosedur dan bagaimana cara melakukannya.
Yang ketiga, informative speaking. Biasa disebut juga speaking to inform. Jenis ini memiliki goals untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang menjadi tahu tanpa tujuan mempengaruhi. Sifatnya hanya murni menyampaikan informasi. Informative speaking ini umumnya disokong dengan data dan literatur agar semakin kuat dan valid. Contoh, sesi kuliah, sesi seminar, presentasi, dan sebagainya. Yang keempat, persuasive speaking. Pada jenis ini, seorang public speaker berusaha membujuk atau mengubah sudut pandang audiens mengenai suatu ide ataupun produk. Public speaking jenis ini biasanya dibawakan oleh orang-orang sales dan marketing untuk menjual produk-produk mereka. Pidato-pidato para juru kampanye dan politikus juga termasuk ke dalam jenis ini. Yang kelima, speaking to actuate. Jenis ini tingkatannya lebih tinggi dari sekedar persuasif. Ini adalah berbicara untuk menggerakkan orang lain melakukan sesuatu. Tujuannya adalah untuk memotivasi orang mengambil langkah tertentu, bertindak, serta mengubah hidup. Ini adalah cara berbicara yang sangat kuat dan sedikit sekali public speaker yang telah mencapai penguasaan pada tingkat ini, di mana mereka bisa begitu meyakinkan orang untuk bergerak ke dalam sebuah tindakan. Strategi pembicara adalah untuk membuat pendengarnya begitu gelisah secara emosional, sehingga mereka sepenuhnya mengadopsi idenya, prinsipnya, alasannya sebagai milik mereka. Contohnya adalah seminar motivasi yang dibawakan oleh para motivator. Bisa juga pidato negarawan saat situasi konflik seperti perang, atau bisa juga sesi konsultasi seorang psikolog dengan kliennya, atau seorang life coach dengan coachingnya. Yang keenam, speaking to entertain. Speaking ini mempunyai sifat untuk menghibur. Cara komunikasi pada entertain speaking bersifat sangat luas dan menyesuaikan situasi dan kondisi saat itu. Kita bisa menemui jenis komunikasi ini ketika melihat acara hiburan di televisi seperti talk show, stand up comedy, dan sebagainya. Itulah 6 macam public speaking yang masing-masing jenisnya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Motif dalam berkomunikasi tentunya harus diperhatikan sebab hal ini akan mempengaruhi pilihan style berbicara serta menentukan strategi yang tepat agar memberikan dampak bagi audiens. Untuk menjadi seorang pembicara yang berpengaruh, memahami jenis-jenis public speaking yang akan Anda bawakan sangatlah penting. Ini akan membantu Anda menampilkan diri Anda secara tepat di hadapan audiens. Pembelajar hebat, demikianlah yang dapat saya sharing kepada Anda. Pada video selanjutnya saya akan mengulas tentang tipe-tipe public speaker. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meraih mimpimu menjadi pembicara handal dan mahal.